Menghadapi pengepungan yang bisa saja membunuh seorang kultivator dewa surgawi tingkat menengah, Chen Ping hanya mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya. Seekor lalat capung mencoba mengguncang pohon, mengucapkan 4 kata dengan lembut, dan kekuatan asal 5 elemen di dalam tubuhnya, yang sebagian besar telah pulih, meletus dan menyatu dengan pedang. Pada saat yang sama, riak hukum waktu menyebar, memotong. Aura pedang 5 warna yang sederhana namun tampak kuat, seolah mengandung kekuatan untuk menciptakan dunia, dengan mudah merobek formasi wajah hantu besar itu seperti memotong kain. Energi pedang terus melaju tanpa henti, menyapu melewati wanita tua yang berteriak itu. Ekspresi ganas wanita tua itu langsung membeku, dan artefak ajaib di tangannya diam-diam terbelah menjadi 2. Apa? Leluhur Xuanza dan tetua lainnya terkejut, mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Chen Ping begitu mengerikan. Cepat! Aktifkan formasi pelindung sektel, teriak leluhur Xuanza ketakutan. Namun, sudah terlambat. Sosok Chen Ping bagaikan hantu, dan seiring bertambahnya waktu, menjadi lebih cepat daripada yang dapat dirasakan oleh indera kedewaan mereka. Setiap kali pedang dihunus, seorang tetua akan musnah. Tidak, senior, ampuni Kamil si Jalang Xiaozi itu yang menyinggungmu, itu tidak ada hubungannya dengan Kamil, seorang tetua pun menangis dan memohon belas kasihan. Tatapan mata Chen Ping dingin dan tak tergoyahkan. Pedangnya berkilat, dan permohonan belas kasihan tiba-tiba berhenti. Dalam sekejap mata, hanya leluhur Xuanza yang tersisa di arena. Dia gemetar seluruh tubuhnya, menatap Chen Ping yang bagaikan dewa kematian, hatinya dipenuhi penyesalan dan ketakutan yang tak berujung. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebuah sekte yang sudah berdiri selama lebih dari 1000 tahun akan mengalami bencana yang begitu dahsyat akibat ucapan dan tindakan tidak berperasaan dari seorang pengikutnya. Kenapa? Kenapa? Tanyanya dengan suara serak, masih merasa sulit mempercayainya. Chen Ping menatapnya dan berkata dengan tenang, jika seorang anak tidak dibesarkan dengan baik, itu adalah kesalahan ayahnya. Jika ajarannya tidak ketat, itu adalah kemalasan guru. Sekte Xuan Yinsamu bengkok dari atas ke bawah, dan kau pantas mendapatkan balasan ini. Sebelum dia selesai berbicara, pedang pembunuh naga telah berubah menjadi seberkas cahaya, menembus dahi leluhur Xuanza. Mata leluhur Xuanza terbelalak saat tubuhnya perlahan jatuh ke tanah. Hal terakhir yang dilihatnya adalah sosok Chen Ping yang acuh tak acuh saat ia menghunus pedang, dan kata-kata yang terngiang di benaknya. Dia baru menyadari di ranjang kematiannya bahwa akar penyebab kehancuran sekte tersebut adalah sikap dia dan para tetua yang membiarkan tingkah laku pengikutnya dan perilaku mereka sendiri yang tidak pantas. Chen Ping bahkan tidak melirik mayat-mayat yang berserakan di tanah, menyapukan indera ilahinya ke seluruh sekte Xuan Yinsa, menjarah harta karun berupa sumber daya yang terkumpul selama ratusan tahun. Setelah melakukan semua ini, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu, sosoknya menghilang di angkasa luas. Di belakang mereka, hanya sekte Xuan Yinsa yang berlumuran darah dan benar-benar sunyi, yang tersisa. Para leluhur sekte Xuan Yinsa mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kehancuran sekte tersebut akan diawali dengan beberapa komentar sarkastis dari seorang murid dalam yang mereka anggap sebagai kebanggaan mereka, yang menjelek-jelekkan seorang pejalan kaki yang usil. Wah, kemana selanjutnya? Tanya Raja Iblis Awan Merah. Tentu saja kita harus kembali ke Sekte Surgawi Yama, menyerap dan memurnikan sumber daya ini terlebih dahulu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menuju ke arah Sekte Surgawi Yama. Namun, tak lama setelah lepas landas, Chen Ping tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang, dan kemudian kristal naga di dalam tubuh Chen Biking mulai bersinar. Chen Ping terkejut, lalu matanya berbinar karena kegembiraan. Menara Penekan Iblis. Menara Penekan Iblis telah muncul di surga ke-9. Iblis setelah berkata demikian, Chen Ping mengikuti aura pada kristal naga dan langsung menuju ke menara penindasan mengikuti cahaya yang semakin intens dan indera jernih yang terpancar dari kristal naga di dadanya. Chen Ping sekali lagi menemukan pagoda yang menghantui mimpinya dan memenuhinya dengan rasa takut, jauh di dalam tempat berbahaya yang dikenal sebagai Void Rift di 9 langit pagoda penekan iblis. Menara itu tetap megah, menjulang ke awan, seolah-olah menghubungkan langit dan bumi. Di keempat sudut dasar menara, 4 singa batu, diukir dengan rune surgawi yang rumit, tampak memiliki aura yang lebih hidup dan ganas daripada saat terakhir kali saya melihatnya. Mata mereka berkilauan dengan cahaya yang menakutkan,
menjaga menara seperti makhluk hidup, dan aura menindas yang mereka pancarkan menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Mereka muncul lagi, mata Chen Ping setajam elang, dan garis keturunan naga emas di dalam tubuhnya sedikit mendidih, beresonansi kuat dengan kristal naga. Lah bisa merasakan Chen Biking dan Lao Hei berada di dalam menara, aura mereka memancarkan kecemasan dan antisipasi melalui kristal naga. Kali ini, Chen Ping tidak terburu-buru, ia menyembunyikan keberadaannya dan mengamati dari kejauhan. Riak-riak muncul di kehampaan di sekitar menara penindas iblis, seolah-olah patahan spasial yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, membuatnya semakin berbahaya dan tak terduga daripada sebelumnya. Penampakan menara penekan iblis bagaikan batu besar yang dilempar ke danau yang tenang, fluktuasi spasial kuno dan kuat yang dipancarkannya dengan cepat menarik perhatian berbagai kekuatan di 9 surga. Hanya dalam waktu setengah hari, ratusan kultivator telah berkumpul di sekitar Void Rift Valley, yang dulunya sunyi dan tak bernyawa. Orang-orang ini mengenakan pakaian yang berbeda-beda dan memiliki tingkat aura yang berbeda-beda. Mereka berasal dari berbagai sekte dan keluarga, mulai dari alam abadi manusia hingga alam abadi surgawi. Mereka mengepung menara penekan iblis, mata mereka menyala-nyala karena hasrat saat mereka menatap menara kuno yang megah itu dan cahaya redup yang berkilauan yang terpancar darinya, berbisik di antara mereka sendiri, ingin segera bergerak. Tidak salah lagi, ini menara penekan iblis yang tercatat dalam buku-buku kuno. Menara ini berisi ruang tak terbatas, menyembunyikan harta karun dan warisan para iblis besar kuno. Kudengar menara ini melintasi dunia yang tak terhitung jumlahnya dan keberadaannya tak terduga. Aku tak menyangka kali ini menara ini akan muncul di surga ke-9. Sungguh kesempatan yang luar biasa. Lihatlah keempat singa batu di dasar menara itu, mereka adalah inti dari formasi pelindung. Tanpa menghancurkan formasi ini, kau bisa melupakan rencana memasuki menara. Tak lama kemudian, beberapa orang tidak dapat menahan diri dan mencoba memaksa masuk ke dalam menara. Seorang kultivator nakal di tahap awal alam abadi surgawi, percaya diri dengan kultivasinya, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat lurus menuju gerbang menara. Berdengung satu, tepat saat dia mendekati 100 kaki dari menara, mata keempat singa batu tiba-tiba menyala dengan cahaya seperti hantu, dan penghalang spasial tak terlihat langsung muncul. Kultivator nakal itu merasa seolah-olah menabrak dinding yang sangat kokoh, lah terlempar mundur dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi, menyemburkan darah. Banyak tulang di tubuhnya patah, dan lah berada di ambang kematian ketika mendarat. Adegan ini segera menenangkan banyak orang yang impulsif. Formasi pelindung yang kuat sekali sepertinya kekuatan kasar tidak akan mempan. Formasi ini mengandung hukum spasial yang sangat mendalam. Kita perlu bekerja sama untuk menghancurkannya. Seorang tetua dari Sekte Matahari Terbakar dengan lantang mengusulkan, semuanya kesempatan ini terbuka untuk siapapun yang melihatnya. Bagaimana kalau kita bergabung sekarang dan menerobos formasi pelindung ini? Soal harta karun di dalam menara, kita akan mengandalkan kemampuan masing-masing, ya. Usulannya mendapat tanggapan yang cukup besar. Namun, aliansi yang tampaknya disepakati itu sangatlah rapuh. Dalam proses mencoba menyerang formasi dan menemukan titik lemahnya, tidak dapat dihindari bahwa posisi, jumlah upaya yang dikeluarkan, dan beberapa dendam lama akan terlibat. Bajingan dari gua air hitam, hembusan angin dingin yang baru saja kau lepaskan itu ditujukan kepadaku, bukan? Seorang lelaki kekar berjanggut lebat meraung ke arah sekelompok orang yang diselimuti kabut hitam tak jauh dari situ. Menghancurkan formasi pasti akan menimbulkan kerusakan. Kalau kau tidak cukup terampil untuk menghindarinya, siapa yang bisa kau salahkan? Pemimpin gua Blackwater menanggapi dengan nada sinis. Omong kosong, kurasa kau sengaja. Ayo kita selesaikan semua masalah lama dan baru kita hari ini. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, lelaki kekar berjanggut lebat itu telah mengayunkan kapak raksasanya dan membelahnya ke arahnya. Ini seperti menyalakan tong mesiu. Berbagai faksi, yang sudah saling waspada dan banyak berselisih pendapat, langsung mencari alasan untuk melamplaskan kekesalan mereka. Bajingan-bajingan dari Sekte Matahari Terbakar, kalian mencuri harta karun dari murid-murid sekteku di alam rahasia terakhir kali. Sebaiknya kalian bayar dengan nyawa kalian. Bajingan tua dari Sekte Suanjin, bersiaplah untuk mati, bunuh. Bersihkan area dulu,
lalu hancurkan formasil, kekacauan menyebar bagaikan wabah. Cahaya mantra, suara artefak magis yang saling beradu, raungan dan jeritan seketika memenuhi seluruh lembah retakan. Sebagian besar serangan yang awalnya ditujukan kepada menara penindas iblis malah mengenai orang-orang kita sendiri. Darah mengotori tanah, dan potongan-potongan tubuh berserakan di mana-mana, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Pada saat itu, Chen Ping diam-diam merayap ke bayangan batu besar yang relatif terpencil, dengan dingin mengamati pertempuran yang kacau itu. Chen Ping sengaja memperlihatkan aura manusia abadi tingkat 5, membuatnya tampak tidak mencolok di medan perang ini di mana bahkan Dewa Surgawi sering melakukan gerakan mereka. Beberapa kultivator haus darah melihatnya sekilas dan merasakan kultivasi alam abadi tingkat 5 miliknya. Mereka hanya mengerucutkan bibir dengan jijik, terlalu malas untuk peduli dengan makhluk tak berguna yang bersembunyi di sudut ruangan ini, dan beralih mencari target yang lebih layak. Silakan saja pukul, makin keras makin baik. Chen Ping mencibir dalam hati, lah senang memiliki waktu luang. Sambil mengedarkan teknik kultivasinya untuk menstabilkan tingkat kultivasinya yang baru pulih dan sedikit membaik setelah meminum pil 9 putaran, ia mengamati dengan saksama pengoperasian 4 singa batu dan seluruh formasi pelindung. Beberapa kultivator bermata tajam juga melihat Chen Ping, dan melihatnya bersembunyi dengan pengecut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mengejeknya. Hell, anak yang bersembunyi di sana, manusia abadi kelas 5, berani ikut campur dalam kekacauan ini. Dia sedang mencari Matil, pulanglah dan rawatlah. Ini bukan tempat untukmu, sepotong sampah, dia hanya mengganggu pemandangan di sini. Chen Ping bahkan tidak mau repot-repot mengangkat kelopak matanya saat menghadapi ejekan ini, mengabaikannya sepenuhnya. Pikirannya sebagian besar terfokus pada hubungan halus antara kristal naga di dadanya dan menara penekan iblis. Raja Iblis Awan Merah mencibir dalam lautan kesadarannya, sekelompok orang bodoh, bahkan tidak menyadari mereka akan mati. Nak, kau cukup tenang. Chen Ping menjawab, berdebat dengan mereka hanya buang-buang napas. Ketika burung snipe dan kerang berkelahi, nelayanlah yang diuntungkan. Biarkan keduanya dilemahkan, atau cari jalan masuk. Dia merasakan kristal naga di dadanya semakin panas, seolah-olah ada lorong tak terlihat yang terbentuk antara kristal itu dan menara penindas iblis. Keempat singa batu itu tampaknya bereaksi terhadap aura kristal naga. Tekanan spasial yang mereka pancarkan menciptakan afinitas yang aneh baginya, dan tidak lagi setegas saat menghalangi orang lain. Keributan itu berlangsung selama hampir 1 jam. Semua pihak menderita banyak korban, dan sebagian besar yang masih berdiri terluka dan kelelahan. Bahkan beberapa kultivator Dewa Surgawi itu pun menderita kerugian besar akibat saling menahan diri dan berkelahi. Formasi pelindung tetap stabil, tetapi masih terkena dampak energi berkelanjutan, yang menyebabkan riak-riak dahsyat menyebar. Tepat ketika semua orang kelelahan karena bertarung, mereka berhenti sejenak, berdiri dengan waspada saling berhadapan, dan merenungkan cara untuk menghancurkan formasi selanjutnya. Chen Ping mulai bergerak. Layaknya seekor citah yang telah lama menunggu, sosoknya menjelma menjadi bayangan samar yang hampir menyatu dengan angkasa, tidak langsung bergegas menuju gerbang menara, melainkan mengitari keempat singa batu itu dalam lintasan misterius. Saat dia lewat, cahaya menakutkan di mata keempat singa batu itu berkedip sedikit, dan penghalang spasial tak kasat mata itu terbelah seperti riak air, menciptakan celah untuknya. Hah, apa yang dilakukan anak itu? Bagaimana dia bisa mendekati formasi itu? Oh tidak, dia mau masuk. Seseorang menyadari apa yang terjadi dan berteriak kaget dan marah. Namun sudah terlambat. Sosok Chen Ping melintas dan menghilang di depan gerbang menara, seperti setetes air yang menyatu dengan laut, lenyap dalam sekejap. Penghalang spasial yang telah dipisahkan segera kembali ke keadaan semula setelah dia masuk, dengan kuat memblokir beberapa serangan magis yang diluncurkan secara tergesa-gesa dari luar. Medan perang yang kacau tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menatap tak percaya ke arah gerbang menara penekan iblis yang tertutup rapat dan keempat singa batu yang masih memancarkan aura dingin. Anak itu, yang diejek, diabaikan, dan dikira hanya ada di sana untuk menambah jumlah, dan yang hanya berada di tingkat kelima alam manusia abadi, benar-benar bisa masuk dengan mudah. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah dia menemukan celah dalam formasi itu? Sialan, kita bertarung mati-matian,
dan ada semut yang mengalahkan kita. Sialan, kalau dia keluar, aku akan mencabik-cabiknya. Raungan kemarahan, penyesalan, dan kecemburuan bergema di celah itu, tetapi saat ini, selain kemarahan mereka yang tak berdaya, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat menara penekan iblis muncul. RSN Official. Pada saat ini, Chen Ping telah melangkah ke dalam dunia bagian dalam menara penindasan iblis yang aneh dan berlapis-lapis. Dia merasakan kehadiran Chen Biqing dan Lao Hei yang semakin jelas, dan menatap tajam ke kedalaman menara. Xiao Qing, Lao Hei, aku di sini. Wah, aku punya firasat buruk tentang ini. Dalam benaknya, suara Raja Iblis Awan Merah terdengar serius. Aura menara ini sangat ganas, dan fluktuasi spasialnya sangat tidak stabil. Sepertinya ia telah diganggu oleh sesuatu, atau lebih tepatnya, ia sedang waspada terhadap sesuatu. Chen Ping mengangguk, dia juga merasakannya. Kali ini, menara penekan iblis menyerupai seekor binatang buas kuno yang telah diganggu, memperlihatkan taringnya yang mengerikan. Apapun yang terjadi, aku harus masuk. Nada bicara Chen Ping tegas. Dia berjanji untuk menyelamatkan mereka. Chen Ping mengatur napasnya, mencapai kondisi puncaknya. Kemudian, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat langsung menuju gerbang menara. Akan tetapi, saat ia mendekati jarak 100 kaki dari menara, perubahan aneh terjadi. Mengaung, keempat singa batu itu tampaknya telah terbangun sepenuhnya, dan pada saat yang sama mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Rune langit di tubuh mereka tiba-tiba menyala, memancarkan 4 sinar cahaya putih tebal yang saling bertautan di udara, seketika membentuk jaring cahaya yang menutupi seluruh area menara. Di atas jaring cahaya, rune mengalir, memancarkan aura pemenjaraan dan kehancuran. Pada saat yang sama, ruang di depan Chen Ping hancur seperti kaca, membentuk pecahan ruang tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke arahnya bersama dengan turbulensi ruang yang dahsyat. Ini bukan lagi penghalang sederhana, tetapi formasi mematikan yang menggabungkan perobekan spasial. Waktu yang tepat, Chen Ping sudah siap, langsung mengaktifkan mata langitnya, dan struktur susunan dan simpul spasial yang luar biasa rumit pun terpampang jelas di hadapannya, memotong. Pedang pembunuh naga ditarik dengan suara dentang, mengeluarkan raungan naga melengking. Chen Ping melepaskan niat pedangnya yang baru dipahaminya hingga ke tingkat penuhnya, melepaskan aura pedang 5 warna yang kuat dan kental, yang mengandung kekuatan untuk menembus ruang. Mendesis, energi pedang bertabrakan dengan jaring cahaya, menghasilkan suara robekan yang menusuk. Jaring cahaya, yang cukup untuk dengan mudah memusnahkan seorang kultivator dewa surgawi, secara paksa dirobek oleh pedang pembunuh naga, yang telah menyatu dengan niat pedang dan kekuatan spasial. Namun turbulensi spasial dan puing-puing telah mencapai merekal sosok Chen Ping berkelebat seperti hantu, menghindari beberapa celah spasial yang menatikan dalam sekejap mata, sambil mengayunkan pedang pembunuh naga untuk menghancurkan pecahan spasial yang datang satu persatu. Setiap tabrakan melepaskan percikan yang menyilaukan dan getaran spasial yang dahsyat. Lengan Chen Ping mati rasa akibat syok, dan darahnya mengalir deras. Kekuatan formasi pembunuhan spasial ini jauh melampaui ekspektasinya, kita tidak bisa melawannya secara langsung, kita harus menemukan inti formasi. Raja Iblis Awan Merah mengingatkan. Mata surgawi Chen Ping memindai dengan cepat, langsung mengunci ke arah rune inti di dahi keempat singa batu yang terus-menerus memancarkan energi. Merusak, dia meraung, dan kekuatan kelima elemen dalam tubuhnya melonjak liar, berkumpul di ujung pedang. Seluruh makhluk itu menyatu dengan pedang, berubah menjadi bor yang berputar cepat, menentang amukan turbulensi spasial, dan menghunjamkan 4 pedang ke dahi keempat singa batu. Menggigit, 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 menggigit. 4 suara yang jelas dan jernih, seperti bunyi lonceng giok, terdengar hampir bersamaan. Keempat singa batu itu tiba-tiba membeku, dan tanda di antara alis mereka langsung meredup. Jaring cahaya raksasa itu juga menjadi tidak stabil dan kekuatannya sangat berkurang. Chen Ping memanfaatkan kesempatan yang sekilas ini, sosoknya bergerak bagai kilat, tiba-tiba melewati titik lemah jaring cahaya, dan di saat yang sama, dia mengayunkan pedangnya ke belakang, menebas dengan ganas rune kuning yang telah terbentuk kembali di gerbang menara. Ledakan, jimat itu meledak, dan gerbang menara pun terbuka. Tanpa ragu, Chen Ping melangkah ke dalam ruang yang familiar dan membusuk di dalam menara. Saat melangkah ke dalam menara,
ekspresi Chen Ping langsung berubah. Pemandangan di lantai pertama sangat berbeda dari saat terakhir dia pergi. Sebagian besar mayat dan tulang membusuk yang awalnya berserakan di mana-mana kini telah hilang. Sebaliknya, ada susunan yang besar, rumit, dan menakutkan di tengah tanah, yang memancarkan aura hitam pekat. Di tengah formasi, sejumlah kecil mayat yang tersisa paling segar menumpuk, meleleh dengan kecepatan yang terlihat dan berubah menjadi energi mayat hitam murni, yang diserap oleh formasi. Aura mayat di seluruh lantai pertama begitu pekat hingga hampir bisa dirasakan, membuatnya sesak napas. Apa yang terjadi? Di mana mayatnya? Lonceng peringatan berbunyi dalam pikiran Chen Ping, tidak bagus. Suara Raja Iblis Awan Merah mendesak, sepertinya intrusimu terakhir kali membuat sesuatu di dalam menara waspada. Itu telah mempercepat penyerapan energi mayat, mungkin untuk memulihkan kekuatannya, atau untuk mempersiapkan sesuatu. Tepat pada saat itu, formasi pusat bersinar terang dengan cahaya hitam, dan sesosok ganas, setinggi 3 zang dan sepenuhnya terbentuk dari energi mayat yang padat, perlahan berdiri tidak memiliki ciri-ciri wajah, hanya 2 titik cahaya merah tua yang berfungsi sebagai matanya, memancarkan kekerasan tak berujung dan keheningan mematikan. Penyusup, mati. Raja mayat mengeluarkan fluktuasi mental yang serak dan terdistorsi, mengacungkan cakar besarnya yang terbentuk dari energi mayat, dan menerjang Chen Ping dengan bau busuk. Kemanapun ia pergi, udara pun terkorosi. Setan mayat berani menghalangi jalan. Meskipun terkejut, Chen Ping tetap tenang. Pedang pembunuh naga meletus dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, aura naga emasnya memiliki kemampuan menahan diri secara alami terhadap makhluk-makhluk jahat seperti itu. Naga emas mengusir kejahatan. Aura pedang berbentuk naga emas meraung dan langsung menembus dada Raja Mayat. Aura mayat yang pekat mencair dengan cepat, bagaikan es dan salju yang bertemu matahari. Akan tetapi, Raja Mayat hanya terdiam sesaat, dan energi mayat segera mengalir deras dari formasi di sekelilingnya untuk mengisinya kembali, dan seketika menyembuhkan lubang di dadanya. La meraung dan menerkam lagi, lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Selama formasi ini tidak rusak, ia praktis abadil. Chen Ping mengerutkan kening, La mencoba menyerang formasi dasar, tetapi formasi itu sangat kokoh dan terhubung derigan seluruh menara, sehingga sulit dihancurkan dalam waktu singkat. Kita tidak bisa berlama-lama dalam pertempuran. Chen Ping membuat keputusan cepat, tubuhnya bergoyang saat ia menghindari serangan Raja Mayat dan bergegas menuju tangga menuju lantai 2. Raja Mayat meraung dan mengejar mereka, tetapi dihalangi oleh kekuatan tak terlihat di puncak tangga, dan hanya bisa meraung marah di tempat. Setelah mencapai lantai kedua, pemandangan di hadapan Chen Ping berubah sekali lagi. Ratusan mayat dan monster telanjang masih berdiri di sana, tetapi sekarang mata mereka semua terbuka, memancarkan cahaya yang menakutkan. Seluruh lantai 2 dipenuhi kabut merah muda tebal yang hampir tak tertembus, dan udara dipenuhi aroma manis yang memabukkan. Begitu Chen Ping melangkah masuk, mayat-mayat itu benar-benar hidup, melakukan segala macam gerakan yang sangat menggoda dan cabul serta mengeluarkan suara-suara yang dekaden. Kabut merah muda itu menyebar kemana-mana, mencoba menembus 7 lubang Chen Ping dan mengikis kesadarannya. Ih, taktik terkutuk itu lagi. Chen Ping mendengus dingin, tetap menjaga pikirannya tetap jernih. Semangatnya yang kuat dan tekadnya yang teguh membuatnya sulit bagi kekuatan-kekuatan yang memikat itu untuk benar-benar memengaruhinya. Tetapi ilusi di depan mataku tidak hilang, sebaliknya, ia menjadi lebih nyata. Dia bahkan melihat Lin Keting, Bai Qian, Gullinger, dan bahkan Chen Biking berjalan ke arahnya dengan pose yang sangat memikat. Berani sekali kau, makhluk ilusi, mengganggu pikiran Taoisku. Kilatan tajam terpancar di mata Chen Ping, dan dia tidak dapat menahan diri lagi. Dia menarik napas dalam-dalam, dan niat pedang yang kuat di dalam dirinya meletus. Berdengung satu terpusat padanya, domain tak terlihat dari niat pedang menyebar. Di dalam domain itu, energi pedang saling bersilangan, memusnahkan semua ilusi, mayat-mayat yang menggeliat itu, kabut merah muda, dan ilusi-ilusi yang mernikat, di bawah pengaruh niat pedang yang luar biasa kuat dan murni, hancur dan lenyap seperti gelembung-gelembung di bawah sinar matahari. Seluruh lantai kedua tiba-tiba kembali jernih, hanya menyisakan mayat-mayat yang benar-benar tak bernyawa, membeku di tempat, tanpa ada yang aneh. Niat pedang bahkan bisa menghilangkan ilusi. Chen Ping sangat gembira,
pemahamannya tentang kekuatan baru ini semakin mendalam. Dia tidak berlama-lama dan segera naik ke lantai 3. Lantai ketiga tetap terang, membawa wangi khas Chen Biking yang samar, namun Chen Ping dapat melihat sekilas bahwa Chen Biking tidak dalam kondisi baik. Wajahnya pucat, dan napasnya lemah. Gaunnya, yang telah kembali ke warna biru aslinya, kini ternoda oleh beberapa gumpalan energi hitam yang menyilaukan. Energi hitam ini seperti makhluk hidup, terus-menerus menggerogoti esensi dan jiwa naganya, lah duduk bersila di tanah, melawan sekuat tenaga. Saat melihat Chen Ping tiba, mata indahnya berkilat terkejut, lalu berubah cemas. Tuan Chen, Laril masuk ke dalam menara, inti segel di dalam menara telah diaktifkan, dan ia menangkis serta menyerang semua naga. Chen Biking memanggil dengan lemah. Apa yang terjadi? Di mana Lao Hei? Chen Ping melangkah maju, telapak tangannya dipenuhi energi naga emas mumi, dan menekannya ke punggung Chen Biking untuk membantunya menghilangkan energi gelap. Hei tua ada di lantai 4, situasinya mungkin lebih buruk di sana. Dengan bantuan Chen Ping, Chen Biking merasa sedikit lebih tenang dan berkata dengan nada mendesak, tak lama setelah kau pergi terakhir kali, sebuah tekad kuno dan penuh amarah bergema di dalam menara, lah menuduh kami membawa orang luar dan mengganggu tidur kami. Kemudian, kekuatan restriktif masing-masing lapisan meningkat drastis dan mulai aktif menyerang kita, kaum yang tertindas. Aura hitam ini adalah manifestasi kekuatan penyegelan, ia melahap kekuatan kital, surat wasiat kuno. Hati Chen Ping mencelos. Apakah itu roh menara penekan iblis? Atau, makhluk dari tingkat yang lebih tinggi? Tepat pada saat itu, di pintu masuk lantai 4, ruangan berubah bentuk, dan terdengar suara menyeramkan, hehe, King Long kecil benar. Bocah naga emas, seharusnya kau tidak datang lagi. Tapi karena kau sudah di sini, tinggalkan saja garis keturunan naga emasmul. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, semburan napas naga hitam, yang telah memadat hingga menjadi nyata, membawa kekuatan mengerikan yang mampu merusak segala sesuatu dan membekukan jiwa, tiba-tiba menyembur keluar dari tangga dan menghantam tepat di punggung Chen Ping. Serangan itu datang dengan sangat tiba-tiba dan tanpa ampun, dan waktunya sangat tepat. Tepat ketika Chen Ping sedang fokus menyembuhkan Chen Biking, pikirannya sedikit teralihkan, hati-hati, Chen Biking berseru kaget. Chen Ping bereaksi sangat cepat, mendorong Chen Biking ke sudut yang aman. Pada saat yang sama, ia berbalik, pedang pembunuh naganya menghalangi di depannya, dan perisai 5 elemen langsung aktif. Ledakan, napas naga hitam menghantam perisai 5 elemen, menyebabkan ledakan dahsyat. Chen Ping terguncang hebat, perisainya berkibar, dan ia terdorong mundur beberapa kaki oleh kekuatan dahsyat itu. Tenggorokannya terasa manis dan ia hampir muntah darah. Kekuatan gelap yang terkandung dalam napas naga benar-benar mencoba mengikis meridiannya melalui perisai. Siapa ini? Chen Ping menatap tangga dengan dingin. Di sana, cahaya hitam berkumpul dan mengembun menjadi seekor naga kecil berwarna hitam legam dengan sisik berkilauan dengan kilau metalik dan mata merah yang ganas. Itu bukan entitas fisik, melainkan terbentuk dari energi iblis murni dan jiwa nagal, seekor naga iblis. Pupil mata Chen Ping mengecil. Ini adalah cabang ras naga yang bermutasi dan telah jatuh ke dalam cara-cara jahat, menjadi kejam dan senang melahap garis keturunan naga lainnya. Cek-cek, seperti yang diharapkan dari garis keturunan naga emas, ini memang sangat bergizi. Jiwa naga iblis menjilat bibirnya, keserakahannya semakin menjadi-jadi. Aku telah terpenjara di menara gelap dan tak bermandikan cahaya matahari ini selama bertahun-tahun. Hari ini, akhirnya aku bisa makan daging. Jika aku memakanmu, mungkin aku bisa menembus segel terkutuk ini. Ternyata jiwa naga iblis ini juga ditekan di menara penekan iblis. Merasakan aura naga emas Chen Ping, tak ragu mengeluarkan sumber jiwanya dan dengan paksa menerobos sebagian batasan untuk melancarkan serangan diam-diam. Mau makan aku? Sayang sekali kamu nggak punya gigi. Chen Ping menekan aliran darah dan kinya yang melonjak, mengarahkan pedang pembunuh naga ke jiwa naga iblis, dan semangat bertarungnya pun membumbung tinggi. Dia menyadari bahwa misi penyelamatan ini jauh lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Di dalam menara penekan iblis ini, bukan hanya mereka yang dipenjara, tetapi juga makhluk jahat ini. Jiwa naga iblis meraung dan tanpa basa-basi lagi, berubah menjadi sambaran petir hitam dan menerkam Chen Ping. Kecepatannya luar biasa, cakarnya merobek udara dengan suara melengking yang tajam.
Chen Ping mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu, dan cahaya keemasan dan energi hitam bertabrakan dengan keras. Ding 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 ding. Dalam sekejap, raungan naga dan lolongan pedang bergema di seluruh lantai 3, dengan cahaya keemasan dan energi hitam terus-menerus saling terkait dan meledak, membalikkan seluruh ruangan. Chen Biqing menyaksikan dengan ngeri, tetapi tidak berdaya untuk membantu dan hanya bisa berusaha sekuat tenaga melawan energi gelap dalam tubuhnya. Meskipun jiwa naga iblis ini hanya tubuh jiwa, kekuatannya sangat dahsyat, setidaknya setara dengan tingkat ketiga alam surgawi abadil terlebih lagi, lah memiliki pengalaman tempur yang kaya serta gerakan yang kejam dan licik, yang secara khusus menargetkan titik vital dan jiwa Chen Ping. Chen Ping mengerahkan seluruh kekuatan niat pedangnya, kekuatan 5 elemen, dan teknik memperlambat waktu hingga nyaris berhasil mengalahkannya. Akan tetapi, karena lawannya adalah roh, serangan fisiknya kurang efektif, dan napas naganya merupakan ancaman besar bagi jiwa Chen Ping. Nah, ini tidak akan berhasil. Intinya ada di kristal jiwa naga iblis, yang terletak di antara kedua alisnya. Cari cara untuk menyerang titik itu. Raja Iblis Awan Merah memperingatkan. Chen Ping juga menyadari hal ini, lah sengaja menciptakan celah, dan jiwa naga iblis pun terpikat, menjulurkan cakarnya untuk mencengkeram dada Chen Ping yang terbuka lebar. Sekarang, mata Chen Ping bersinar dengan cahaya tajam, dan hukum waktu diaktifkan. Pergerakan jiwa naga iblis melambat sepersekian detik. Pada saat yang sama, kitab suci emas Luo Agung di lautan kesadaran Chen Ping tampaknya merasakan ancaman jiwa iblis, sedikit bergetar, dan memancarkan aura yang luas dan murni. Serangan jiwa, tebas. Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu, menyatukan energi yang murni yang terpancar dari kitab suci emas Luo Agung ke dalam indera kedewaannya, mengubahnya menjadi pedang emas tak kasat mata yang mengikuti cakar jiwa naga iblis dan menusuk langsung ke kristal alisnya. Ah! Jiwa naga iblis itu menjerit mengerikan. Energi yang murni itu sangat berbahaya bagi jiwa iblisnya. Kristal jiwa di antara alisnya berkedip-kedip hebat, aura hitam menghilang, dan seluruh tubuh jiwanya menjadi agak transparan. Serang selagi besi masih panas dan bunuh diri. Chen Ping tidak menunjukkan belas kasihan, melepaskan niat pedang terkuat dari pedang pembunuh naga, dan dengan gerakan yang disebut, naga emas menghancurkan langit, dia menebas dengan ganas leher jiwa naga iblis. Tertawa, kali ini, niat pedang langsung mencabik-cabik jiwa. Jiwa naga iblis meraung pilu, tubuh jiwanya runtuh total, berubah menjadi energi jiwa murni. Sebagian besar diserap oleh menara penekan iblis, dan hanya sebagian kecil yang secara otomatis diserap oleh kristal naga di dada Chen Ping. Setelah pertempuran, Chen Ping juga kelelahan dan terengah-engah. Dia melihat ke arah tangga menuju lantai 4, di mana cahaya pelindung tampaknya agak melemah karena dampak dan kematian jiwa naga iblis. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Chen Biqing bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa. Setelah mengatur napas, Chen Ping berjalan menuju tangga. Ayo naik dan cari Lao Hei. Melangkah ke lantai 4, pemandangan di depannya membuat Chen Ping terkesiap kaget. Lantai keempat jauh lebih luas daripada lantai bawah, tetapi saat ini seperti medan pertempuran pembantaian. Kondisi Old Hell sangat tidak normal saat ini. Matanya merah padam, dan tubuhnya diselimuti energi iblis hitam yang sama asalnya dengan jiwa naga iblis sebelumnya, lah dengan panik menyerang kehampaan di sekitarnya. Sisiknya patah di banyak tempat, darah hitam mengalir darinya, dan auranya keras dan tidak stabil. Di tengah ruangan, harta karun, yang awalnya memancarkan cahaya berharga telah lama menghilang, digantikan oleh rantai yang menjulur dari kehampaan dan terbakar dengan api hitam. Rantai-rantai ini, bagaikan ular berbisa, melilit dan mencambuk si hitam tua. Setiap cambukan memperkuat energi iblis di dalam dirinya, membuatnya meraung kesakitan. Si tua hitam, bangun. Melihat ini, Chen Biqing berteriak cemas. Akan tetapi, si tua hitam yang mengamuk tidak mau mendengarkan apapun, dan malah menatap tajam ke arah Chen Ping dan Chen Biqing. Raung, aku akan membunuh kalian semua. Aku akan melahap kalian. Si tua hitam meraung bagaikan banteng gila, menyerbu maju dengan energi iblis yang luar biasa. Kekuatannya memang sudah dahsyat, tetapi sekarang setelah ia jatuh ke dalam pengaruh setan, kekuatannya melonjak lebih jauh lagi, dan ia bahkan samar-samar mencapai alam dewa surgawi. Terima kasih yang sudah setia dengan channel kami, RSN Official.
Ditunggu bab selanjutnya ya guys. See you. Sehat selalu. Berkah selalu.